Halo semuanya, kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Nah, kali ini kita seperti biasa ya, kita akan menganalisa dulu indeks IHSG kita, indeks harga saham gabungan kita ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Jumat kemarin ya, tidak ada terjadinya penurunan walaupun dia sempat turun dan sempat naik juga, tetapi ketika sesi kedua telah close dia tetap kembali break even point ya, artinya tidak ada kenaikan maupun penurunan. Oke. Untuk besok sih Senin kemungkinan dia bakal naik ya, sesuai dengan channel yang telah kita buat ini ya. Ini kemungkinan dia bakal mencoba lagi retest di resisten di sini. Oke, nah itu untuk apa ya, IHSG gambaran kedepannya, jadi masih berpotensi lagi untuk naik gitu, masih berpotensi untuk naik. Oke, kita langsung saja menganalisa saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya ya. Jadi ini disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, hanya menganalisa dan men-screening saham-saham yang sudah kita seleksi gitu. Oke, untuk AMRT. Nah, AMRT ini dia pada Jumat kemarin ini dia naik sebesar 0,4% ya, tidak terlalu banyak. Dari candlenya sih sudah mulai doji ya. Nah, ini ada resisten di sini. Apakah dia masih melanjutkan all time high-nya? Nah, ini jadi tantangan ya. Di sini di harga tertingginya itu adalah 1550 ya. Harga tertingginya 1550. Oke, untuk gambarannya sih masih bagus ya. Masih bagus walaupun ini sebenarnya sudah agak ini ya, sudah mau koreksi lagi kemungkinan dia, tapi dia masih tertahan gitu istilahnya, masih tertahan, jadi masih ada kemungkinan untuk naik. Tapi kalau kita lihat ya berpotensi juga untuk turun sih, koreksi gitu, berpotensi untuk turun. Dilihat dari volume juga sudah mulai mengecil ya. Nah, ini kemungkinan bakal koreksi sih kalau saya lihat potensinya ya. Bakal koreksi sedikit banyaknya itu kurang tahu, cuman kayaknya bakal berpotensi AMRT ini bakal koreksi gitu. Oke, nah itu untuk AMRT. Berikutnya ada bank. Oke, bank ini koreksi ya. 3 hari sebelumnya itu koreksi, tetapi ini masih bagus ya, maksudnya masih bagus itu masih apa ya, masih wajar lah koreksinya. Nah, ini ada resisten di sini, dia gagal ya menembus resistennya ya. Kemarin kan sempat satu candle ini dia sempat menembus ya, cuman pada candle ini dia gagal lagi untuk menembus gitu. Oke, kemungkinan dia bakal retest lagi, bank ini kemungkinan dia bakal retest lagi dari fase setway-nya ini, dia bakal retest lagi mencoba menembus resistennya ya. Nah, ini ada garis biru ini adalah angka tertinggi rata-rata 55 hari sebelumnya ya. Jadi ini garis bukan Bollinger Bands, tetapi nih 55 hari sebelumnya. Oke, tertinggi 55 hari sebelumnya cuy. Berikutnya ada setelah bank ada PTBA. Nah, PTBA ini juga koreksi normal ya koreksinya. Oke, jadi kemarin ada ini ya, ada signal untuk buy. Oke, jadi saya sudah masuk sih di angka berapa gitu lupa. Di 3225 kalau tidak salah. Oke, jadi ya saya masuk sih Jumat kemarin, dan ini koreksi yang wajar ya. Kalau kita lihat koreksinya sebesar 1,3% ya, PTBA ya, masih cukup bagus lah. Koreksinya juga masih wajar ya koreksi. Oke, berikutnya ada MDKA. Nah, MDKA ini sama ya masuknya screeningnya. Jadi dia mengalami kenaikan 1,1 ya, sangat sedikit gitu. Dan juga ini ini ada indikator baru ya. Indikator ini untuk melihat seberapa banyak yang haki dan HK gitu ya. Bull volume ini sebenarnya kalau dibahasakan adalah yang meng-HK gitu.
Sedangkan biru volume ini yang menghaki itu. Jadi dia bisa mendeteksi dari volumenya ya, volume dan kenaikan candle ini dia bisa mendeteksi berapa banyak itu yang menghaka dan menghaki. Kalau kita lihat yang ini sih masih banyak menghaka ya, 67%, atau lotnya itu 39 juta yang menghaka ya di hari Jumat kemarin. Oke, itu untuk MDKA. Berikutnya ada kota. Oke, kota juga masih doji ya. Jadi kebanyakan SMM Jumat kemarin itu kebanyakan tidak terlalu banyak pergerakan yang signifikan ya. Tidak terlalu koreksi cukup dalam dan juga naiknya juga tidak terlalu tinggi itu. Oke, untuk kota juga ini sih masih bagus ya menurut saya. Cuman dia ya belum ada pergerakan gitu. Arahnya sih masih sideways ya, belum jelas gitu kemana. Oke, untuk kota sih masih layak untuk di hold ya. Cut loss saja jika turun 3-5% ya. Dan kalau mau nunggu sih bagusnya di 95 ya. Di angka 95 ini kalau misalnya mau masih masuk gitu. Oke, ini ada resisten di EMA 65-nya yang cukup kuat sepertinya resistennya. Nah, jadi ini dia bakal mencoba retest. Menurut saya sih dia bakal menembus ya. Menembus EMA 65 dan menembus 55 ini. Yang garis warna biru ini. Yang ini 20 harga terendah 20 hari terakhir ya, yang garis bawah. Kalau ini harga tertinggi 55 hari terakhir gitu. Oke. Ini baru saya tambahkan. Oke, jadi itu untuk kota masih belum tahu arahnya kemana, masih sideways untuk kota, tapi masih layak untuk dipegang. Berikutnya ada BMTR. Nah, BMTR ini juga koreksi ya, sebesar 0,7 ya, masih lumayan, dan dia tertahan di EMA 65-nya sebagai support. Apakah masih layak untuk di hold sih? Masih ya, masih layak. Cuman ini saya kemarin sempat jual ya, dan ini sudah tidak ada lagi di porto. Tapi bagi kalian yang masih megang sih nggak masalah gitu. Targetnya kok saya sih nggak muluk-muluk ya di ini menembuskan 272 ini. Cuman tak kapan gitu, ini sempat tembus sih kemarin ya. Cuman tidak sampai closing tembusnya. Ya saya kalau sampai closing, nah itu baru kita keluarkan ya BMTR ini. Jadi BMTR ini mungkin cukup lama masuk di SMM ya. Entah sampai kapan, pokoknya sampai yang ini tertembus ya. Nanti kalau misal dia koreksi lagi ke angka 260 atau 260 lah ya. Nah itu saya akan beli lagi. Oke, BMTR. Jadi saya sambil mereview sambil melihat BMTR ini. Lagi pula ini saham Lo Keng Hong ya. Kan Lo Keng Hong itu suka saham-saham yang multi bagger itu ya. Sekali naiknya itu ratusan persen itu. Nah ini jadi cocok untuk kita masukkan dan juga secara fundamentalnya bagus lah ya. BMTR terus truk ya yang terakhir. Nah truk ini dia masih mengalami penurunan ya, sebesar -1 ya, -1%, dan sekarang berada di angka 99. Oke, jadi yang ini sih masih bagus ya, masih bagus, dia masih di atas EMA 21, EMA 13-nya. Kemarin saya ingin menambah muatan di 97 96. Cuman nggak dikasih ya sama apa? Nggak dikasih barangnya. Nah, tantangan truk ini adalah di EMA 65-nya ini ya, di garis warna merahnya ini. Beberapa kali dia mencoba retest, cuman dia malah terpantul lagi ya. Jadi EMA 65 ini cukup kuat gitu. Tapi nggak apa-apa, ini juga supportnya belum tertembus, jadi masih layak untuk di hold. Jika ini tertembus ya, EMA 13-nya dan EMA 21-nya tertembus. Nah, ini kalian bisa beli lagi di angka 87 nih ya. Di sini coy. Truk. Oke. Di angka sini. Nah, itu kalian bisa beli lagi.
Oke, jadi ini masih bagus, cuman ini masih fase setway ya. Kemarin kan berharap di sini nembus deh ya di resisten EMA 65, cuman gagal. Oke, jadi ini masih harus bersabar ya, karena saham-saham saya ini kebanyakan bukan yang trend following ya, jadi kebanyakannya itu setway. Oke, kemarin saya sudah menganalisa satu saham blue chip yang lumayan menarik chartnya. Mungkin kan udah tahu lah ya, ASI. Nah, ASI ini akan kita masukkan ke SMM, sudah ada muncul signal buy dan dia di sini tertahan oleh EMA 65-nya ya, EMA 65. Nah, kalau kita analisa pakai price action, kita akan analisa pakai price action coy. Asta International. Oh, ini saya sudah analisa sebelumnya. Lalu kita hapus dulu, kita jelaskan lagi di awal. Oke, ini juga ada analisanya. Oke, jadi yang akan kita masukkan hanya satu saja ya yang menarik dari Jumat kemarin, itu adalah ASI. Nah, kalau kita lihat ASI ini dia melalui fase kemarin, dia fasenya downtrend ya kalau kita lihat grafiknya. Oke, coba kita mundur dulu sebelumnya. Nah, sini biasanya dia ketika lagi fase downtrend ya, dia itu kecenderungannya langsung berbalik arah ya. Kebanyakan gitu deh, tahun-tahun sebelumnya itu dia langsung cepat gitu berbalik arahnya gitu. Ya, walaupun ada kayak yang ini dia sideways ya, tapi dia kebanyakan itu dia langsung berbalik arahnya dengan cepat gitu, kayak inverted head and shoulder ya kalau ada polanya, atau polanya V gitu ya. Ya, jadi ini kemungkinan dia bakal melanjutkan trennya kalau dan kalau kita lihat MACD-nya ini ya, kita bisa menggunakan divergence. Oke, kita ambil sumbu yang bagian golden cross. Nah, ini kecenderungannya adalah naik ya, sedangkan chartnya ini adalah masih turun gitu. Nah, jadi ini kemungkinan adalah bullish divergent ya, kalau kita bisa bilang. Oke, kita tarik. Nah, ini kalau kita lihat kemungkinan dia bullish divergent ya, ASI ini. Oke, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ASI ini jadi menarik ya, menarik, dan juga kalau kita lihat di atasnya ini emang masih belum breakout sih ya, masih satu candle ya, cuman hampir breakout coy. Nah, ini dia sudah mau ya di titik ini. Oke, tunggu. Kita kasih gambaran. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda akan breakout ya kalau kita pakai Elite Web. Nah, ini kemungkinan dia bakal berbalik arah si ASI. Nah, jadi apalagi jika akhir tahun nanti kemungkinan dia bakal sampai atau bahkan menembus yang ini ya di 6.830 ya, kemungkinan ya, ketika window dressing. Oke, jadi untuk ASI ini bisa kita masukkan ke SMM kita ya, apalagi ini sangat liquid dan ya kalian tahu lah fundamentalnya dan juga sejarah perusahaannya sangat bagus gitu. Jadi nggak ada salahnya kita masukkan saham blue chip ini ASI ke dalam SMM kita. Oke, jadi itu saja tambahan untuk SMM kali ini. Jadi ada satu saham yang kita tambahkan, yaitu adalah ASI Astra International Tbk. Oke, jadi gitu saja malam ini. Jika ada kekurangan kalian bisa komen apa saja yang kurang gitu, atau penjelasan yang kurang. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.